wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya pada perkuliahan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini mendapat berkah manfaat dan bisa membantu Bapak Ibu semua dalam menyelesaikan studi di S2-nya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, update terakhir ya, yang sedang berproses bimbingan beberapa hari terakhir, alhamdulillah ada Pak Syamsul Arifin, ada Pak Hasan. Pak Hasan juga berproses, terima kasih. Dan juga ada Pak Fandi kemarin yang juga berproses. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang lain, kami tunggu artikelnya. Ya, kami tunggu artikelnya karena memang ya itu tadi itu adalah bagian dari studi kita dan memang nanti untuk syarat yudisium itu minimal Sinta 3. Kita bisa mulai lebih awal sehingga Bapak Ibu nanti bisa lulus tepat waktu. Kemudian Bapak Ibu, informasi yang kedua terkait dengan mata kuliah Medpen. Kemarin kan saya sudah menyatakan kita tidak ada Zoom ya, karena memang yang penting nanti kita tetap berproses gitu, berproses. Silakan menghubungi saya kapanpun, akan saya balas gitu, baik di grup maupun di Wapri, bahkan yang ke kampus pun boleh untuk bimbingan. Silakan monggo Bapak Ibu bisa janjian dulu, tapi ya tidak bisa mendadak. Takutnya kalau mendadak saya waktu tidak di kampus, Bapak Ibu datang nanti kasihan jauh-jauh tidak bertemu gitu. Kemudian yang berikutnya terkait mata kuliah Medpen, Bapak Ibu, kalau artikel itu kemarin kan sebetulnya adalah pengganti nilai UTS ya. Tapi waktu UTS sudah berlalu, tapi artikelnya masih terus berproses, tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kemudian selain artikel, Bapak Ibu juga di mata kuliah Medpen ini, saya nggak enak nih ngomongnya. Ada yang lain Bapak Ibu yang perlu dikumpulkan gitu selain artikel. Kalau artikelnya 10 sampai 15 halaman sampai 20 halaman ya. Beberapa jurnal itu 20 halaman mintanya. Nah, ini ada satu lagi yang perlu Bapak Ibu siapkan begitu ya. Ambil nafas dulu. Yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah proposal tesis Bapak Ibu gitu ya. Karena kuliahnya nggak lama, kan cuma 4 semester gitu. Dan di semester 1 proposal tesis itu paling tidak sudah ada draftnya. Jadi nggak fix ya, nggak fix, masih bisa berubah nanti tergantung di semester 3 Bapak Ibu dapat pembimbing siapa, begitu. Kalau urusan kepangkatan saya beres, insya Allah saya bisa jadi pembimbing 1 Bapak Ibu untuk mengarahkan. Namun jika agak lama gitu ya urusan kepangkatan saya belum bisa jadi pembimbing 1. Bisanya hanya sebagai pembimbing 2. Pembimbing 1 itu secara kepangkatan yang berhak hanya ada 2 orang. Kalau tidak Prof. Surahmat, ya Bapak Zainal. Cuma 2 orang.
Saya dan Pak Anies itu sementara masih asisten ahli dan kami hanya bisa jadi pembimbing 2. Tapi nggak masalah Bapak Ibu, walaupun saya hanya pembimbing 2, insya Allah saya dan Pak Anies juga akan siap mendampingi Bapak Ibu dalam menghasilkan tesis itu nanti. Nah, untuk itu pedoman penulisan tesis Bapak Ibu bisa download di deskripsi grup kita, grup WA kita. Di bagian deskripsi Bapak Ibu cek ada link panduan di sana, link panduan link panduan tesisnya. Itu ya. Ini akan kita diskusikan pada malam ini. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Jadi tesis ini semester 3 ya Bapak Ibu, semester 3 nanti, tapi draftnya disiapkan mulai semester 1 untuk tesisnya. Kemudian apa saja sih yang ada di tesis, kurang lebih memang sama dengan yang ada di skripsi, hanya tingkat kedalamannya yang jauh lebih dalam daripada yang di skripsi. Kemudian kita langsung ke bagian formatnya ya, formatnya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa download di link Google Drive-nya yang ada di grup WA. Nah, oke. Tesis pemakaman. Oke, ini ya. Kita langsung di bab 2. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan penelitian, mahasiswa program magister wajib menyusun proposal penelitian. Proposal penelitian yang dimaksud di sini itu ya tesis itu Bapak Ibu, tapi bab 1, 2, 3. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian, bab 1 sampai bab 3-nya harus sudah jadi dulu. Kemudian fungsi proposal penelitian sebagai penuntun bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Biasanya Bapak Ibu di Magister di Unisma, Bapak Ibu melakukan penelitian di semester 3 pada saat Bapak Ibu mengambil kandidat magister mengabdi. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu dalam kandidat magister mengabdi, Bapak Ibu melakukan 2 kegiatan sekaligus, yaitu penelitian sehubungan dengan tesis dan juga pengabdian sebagai kandidat magister mengabdi. Dan itu akan lebih ringkas, lebih mudah jika Bapak Ibu melakukannya di instansi masing-masing. Gitu. Kemudian fungsi proposal sebagai penuntun peneliti dalam melaksanakan penelitian, sebagai alat komunikasi antar peneliti, kemudian sebagai dokumen kontrak perjanjian antara peneliti dengan pembimbing. Kemudian proposal paling tidak mencangkup 3 hal, yaitu apa yang diteliti. Jadi masalahnya apa, Bapak Ibu? Nah, ini juga yang seringkali terlupakan di artikel Bapak Ibu. Biasanya bagian masalah ini ada di bagian awal atau pendahuluan. Jadi pendahuluan itu isinya selain teori-teori, begitu ya. Karena di artikel kan tidak ada kajian pustaka. Biasanya kajian pustaka itu ya di pendahuluan itu. Selain teori-teori, Bapak Ibu juga perlu menampilkan masalahnya. Jadi, misalnya ada yang meneliti kemarin tentang berpikir kritis di suatu sekolah X. Begitu. Bapak Ibu tidak bisa mengatakan masalahnya adalah kemampuan berpikir kritis siswa yang masih kurang. Tidak hanya sekedar itu, tapi sampaikan masalah yang Bapak Ibu temui di sekolah itu gitu. Bapak Ibu bilang berpikir kritisnya itu masih kurang, data pendukungnya apa? Itu tampilkan di bab 1. Jadi masalah itu harus ada dulu Bapak Ibu. Penelitian itu untuk problem solving, basicnya itu problem solving untuk mengatasi masalah, bukan meneliti suatu subjek untuk karena penelitinya ingin meneliti itu, bukan, tapi karena untuk mengatasi suatu masalah.
Nah, berikutnya, mengapa atau alasan perlu diteliti. Nah, ini yang juga penting. Alasan perlu suatu hal, topik itu diteliti. Itu seringkali tidak ditemukan pada artikel yang Bapak Ibu tulis. Biasanya, ini bisa kita ungkapkan dalam artikel maupun dalam tesis dengan kata-kata semacam ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Dengan kata-kata semacam ini. Sejauh ini teksnya kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya yang saya ketik? Kelihatan Bu, kelihatan. Sejauh ini penelitian tentang berpikir kritis itu sebatas pada berpikir sebatas pada pembelajaran tatap muka, katakanlah itu. Di sini ada kata-kata sejauh ini, ya, ada kata-kata sejauh ini, kemudian ada sebatas, itu tanda-tandanya keterbatasan penelitiannya di sana. Sejauh ini penelitian tentang berpikir kritis sebatas pada pembelajaran tatap muka. Kemudian dilanjutkan, belum ada penelitian yang mengeksplorasi berpikir kritis pada pembelajaran daring. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء Apa يومكم ini suaranya yang masuk ini masih ada yang bocor. Udah. Oke, terima kasih. Jadi ini ya Bapak Ibu, mengapa alasan perlu diteliti? Ungkapkan karena sejauh ini penelitian tentang berpikir kritis sebatas pada pembelajaran tatap muka. Misalnya itu penelitiannya Faradiba 2021. Belum ada penelitian yang mengeksplorasi berpikir kritis siswa pada pembelajaran daring. Ini harus ada di bagian pendahuluan kalau di di artikel atau di bagian bab 1 kalau di proposal. Misalnya ini juga bisa dimodifikasi ya Bapak Ibu, dimodifikasi menjadi seperti ini. Sejauh ini penelitian tentang berpikir kritis sebatas pada materi trigonometri. Nah, itu penelitiannya siapa? Belum ada penelitian yang mengeksplorasi berpikir kritis siswa pada materi himpunan. Gitu. Walaupun sebetulnya ya ada, tapi dalam proposal Bapak Ibu cara menyampaikannya seperti itu. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 1 tadi apa masalah yang diteliti? Ini teksnya. Yang nomor 1 saya letakkan di sini. Bu Fa menyela sedikit Bu Fa. Iya, silakan Bapak. Ya, itu kan kalau belum ada, itu kan belum ada sama sekali. Kalau mungkin masih sedikit itu apa boleh Bu? Boleh. Okay. Boleh, Pak. Okay. Ngomongnya. Cuma nanti harus ada sumbernya aja ya, Pak ya. Cantumkan sumbernya. Ya. Yang sudah ada. Oke. Kemudian kalau apa masalah yang diteliti? Masalah ini berarti terkait dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Jadi kalau ngomongin masalah berarti hasil observasi pendahuluan atau hasil observasi atau hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa berpikir kritis
Berpikir kritis, siswa sebutkan nama sekolah, sebut nama sekolah dan kelasnya, itu masih rendah. Tapi jangan berhenti sampai sini. Hal ini dapat dilihat dari entah nilai, entah hasil wawancara, atau yang lain. Disebutkan itu di bagian awal. Kalau yang sebentar. Ini yang nomor 1. Yang apa masalah diteliti? Ini yang nomor 2 tadi. Dan yang ketiga, bagaimana cara pelaksanaan penelitian? Yang pelaksanaan penelitian ini dicantumkan di bab 3 ya nanti Bapak Ibu. Jadi terkait dengan metode penelitian. Begitu. Kemudian format proposal tesis itu bisa dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, kajian pustaka, pengembangan, dan PTK. Di sini saya bisa menyarankan Bapak Ibu bisa menggunakan yang paling simpel, kualitatif, atau PTK. Tapi jika Bapak Ibu berniat kuantitatif juga tidak masalah. Gitu ya. Yang paling simpel itu antara kualitatif dan PTK. Nanti saya akan lengkapi di Google Drive-nya Bapak Ibu. Itu nanti yang bisa diakses di deskripsi grup WA itu adalah beberapa proposal penelitian dan instrumen-instrumen penelitian dari teman-teman magister yang ada di Universitas Negeri Malang. Nanti akan saya letakkan di sana. Yang biasanya itu linknya itu yang biasanya Mbak Okta yang share itu. Nanti akan saya lengkapi lagi file-file lain. Sehingga Bapak Ibu akan ada semakin banyak gambaran bagaimana penelitian dalam pendidikan matematika. Jadi ada di sana bukan untuk dicontek, tapi untuk memberikan gambaran, begitu, memberikan ide-ide baru, gitu ya. Bagaimanapun dengan lebih banyak membaca kita akan menemukan lebih banyak ide. Kemudian untuk formatnya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu, ada judul, kemudian semacam ini, ada macam-macam, nama lengkap, judul, dan segala macam. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian lampiran, bagaimana fontnya, dan seterusnya. Tapi yang jelas isinya ya bab 1, 2, bab 3. Ini yang Bapak Ibu harus kumpulkan, selesaikan pada saat UAS nanti. Dikumpulkan paling lambat pada saat UAS. Bab 1 berisi latar belakang, rumusan, tujuan, hipotesis, dan asumsi ini tidak harus ada. Jadi bisa di-skip. Biasanya hipotesis dan asumsi ada kalau penelitiannya kuantitatif. Gitu. Kemudian ruang lingkup, kegunaan, penegasan istilah. Yang perlu saya sampaikan apa ya di sini? Kalau rumusan itu biasanya dalam bentuk poin-poin begitu ya. Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah 1, 2, 3. Rumusannya 3, maka dalam tujuannya juga harus ada 3. Kemudian selain itu penegasan istilah mungkin. Penegasan istilah ini seringkali saya temukan di S1, tapi penegasan istilah itu sebetulnya adalah menegaskan, menjelaskan istilah-istilah yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian Bapak Ibu menggunakan bahasa sendiri. Bahasanya sendiri, jadi tidak perlu menggunakan rujukan dari mana-mana. Disampaikan sesingkat mungkin. Gitu ya, tidak perlu menggunakan rujukan. Kemudian kajian pustaka berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan bagian bab 3 terdiri dari rancangan penelitian, populasi sampel, instrumen, prosedur, dan teknik analisis data. Bagian akhir itu daftar pustaka. Lampiran tidak perlu, Bapak Ibu. Lampiran tidak perlu. Biasanya lampiran ini akan diminta waktu tesisnya sudah lengkap. Isinya lampiran apa? Instrumen-instrumen yang Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau mau dilengkapi sangat bagus sekali. Instrumennya seperti wawancaranya, validasinya, hasil validasinya, lembar observasi, kemudian soal yang digunakan. Minimal kalau kualitatif 3 itu instrumennya. Pedoman wawancara, observasi, dan soalnya gitu ya. Sehingga Pak Hasan
Pak Hasan yang saat ini sedang bimbingan dengan saya beberapa hari terakhir, artikelnya sudah ada, sudah berwujud. Saya minta Pak Hasan ini soalnya mana gitu. Soalnya itu yang diberikan pada siswa harus ditampilkan di bagian metode kalau di artikel gitu ya. Kemudian ini format proposal tesis, disertasi untuk penelitian kualitatif. Nah, ini spesifik yang di kualitatif. Bapak Ibu nanti bisa melihat apa saja isinya. Nah, ini kalau kualitatif, ini ya, konteks, fokus, tujuan, asumsi, yang hipotesis tadi tidak ada, kegunaan, penegasan istilah, landasan teori, kemudian pendekatan jenis penelitian, kehadiran, latar belakang, data. Nah, ini untuk yang kualitatif. Kemudian yang selain kualitatif tadi saya sarankan adalah penelitian tindakan kelas. Nah, ini. Untuk yang tindakan kelas, maka bab 1 isinya konteks penelitian, fokus, tujuan, asumsi, kegunaan, penegasan istilah. Kemudian bab 2 ini salah ketik ya Bapak Ibu, harusnya A dan B, A-nya landasan teori, D kerangka berpikir. Bab 3-nya rancangan. Nah, ini kalau PTK bab 3-nya agak lebih kompleks begitu, ada rancangan, latar dan subjek, penelitian, prosedur, pelaksanaan perencanaan, penelitian, perencanaan tindakan dan seterusnya sampai analisis data. Jadi di sini sudah lengkap Bapak Ibu, termasuk juga lampiran-lampiran yang dibutuhkan, cara mensitasi gitu ya, cara mensitasi. Kemudian kalau sitasinya pasti harus menggunakan Mendeley Bapak Ibu untuk yang di tesis. Ada format lambaran pengesahan, tapi itu nggak penting. Yang penting di sini nanti bab 1 gitu ya. Jadi habis cover Bapak Ibu untuk kan karena kita sebetulnya nanti penelitiannya di semester 3 ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa siapkan mulai sekarang itu cover, setelah cover langsung bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan lampiran yang berupa instrumen-instrumen penelitian. Gitu. Bab 1, 2, 3 itu Bapak Ibu idealnya kalau untuk penelitian kualitatif jumlahnya adalah 50 halaman. 50 halaman komposisinya seperti apa? Itu komposisinya bab 1 15, bab 2 15 gitu ya. Tapi nggak harus 15, nggak, bisa kurang atau bisa lebih. Jadi itu perkiraan sekitar itu. 15 bab 3 20 halaman. Bab 3-nya 20 halaman. Ini kalau Bapak Ibu lihat, nah, ini nanti sampai ke format covernya sudah ada di bagian. Nah, ini ada lembar pengesahan, tapi ini nanti aja kalau sudah sudah jadi proposalnya. Ini ada di mana? Nah, ini ada covernya. Semacam ini Bapak Ibu. Halaman sampul dalam. Ini sampul untuk tesis. Nah, ini. Sampul luar aja yang dibutuhkan Bapak Ibu, sampul luar, sampul dalam, kemudian lanjut di bagian bab 1, 2, 3, daftar pustaka dan lampiran. Gitu Bapak Ibu. Dan sama seperti artikel, ini sifatnya tugasnya tidak sekarang dikerjakan, besok dikumpulkan tentunya. Bapak Ibu mulai menulis dan berproses, di-upload di Google Drive. Begitu. Sama seperti artikel. Tapi untuk dalam beberapa kasus yang sudah artikelnya sudah hampir jadi gitu ya, menurut saya tinggal pembenahan sedikit-sedikit, itu saya minta untuk mengirimkan filenya di WA, tidak di Google Drive. Karena di Google Drive itu kalau saya unggah, kadang ada beberapa format yang berubah. Kalau saya unduh, maksud saya, itu ada beberapa format yang berubah. Jadi biasanya saya minta dikirim file. Itu untuk artikel-artikel yang sudah hampir jadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sama juga dengan yang di artikel, nanti kalau di tesis ini, Bapak Ibu juga ada cek Turnitin. Gitu. Jadi sebetulnya caranya sama Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber dari artikel berbahasa Inggris yang di-Indonesiakan untuk mempermudah Bapak Ibu untuk dalam penulisan. Tapi itu tidak wajib ya Bapak Ibu, tidak wajib. Bapak Ibu bisa menggunakan cara lain
untuk menghasilkan proposal ini. Saya melihat di antara saya sedang mengerjakan artikel dengan cara itu cara yang mudah buat saya, Bapak Ibu, cara yang termudah. Tapi belum tentu cara saya itu cocok untuk Bapak Ibu. Sehingga misalnya kalau saya lebih suka ngetik sendiri, mikir sendiri setiap katanya, monggo silakan. Seperti itu bisa dilakukan, tidak harus menggunakan cara yang saya sharing pada Bapak Ibu di awal perkuliahan dulu. Silakan mana yang sekiranya itu bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun proposal. Nah, sebelum proposal ini dibuat, begitu ya Bapak Ibu, maka alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu bisa mengajukan judul terlebih dahulu. Gitu ya, mengajukan judul. Kalau judulnya sudah oke, begitu sudah saya ACC, Bapak Ibu bisa langsung menyusun proposalnya. Nah, terkait dengan judulnya tentunya harus berkaitan ya Bapak Ibu dengan artikel yang Bapak Ibu buat. Jangan melenceng terlalu jauh. Nah, bedanya judul artikel sama judul proposal tesis apa? Kalau artikel itu Bapak Ibu judulnya lebih singkat, catching dan menarik gitu. Tapi kalau judulnya tesis itu formal. Formal dalam artian ya seperti Bapak Ibu lihat di tampilan tuturan ini kalau bahasa Indonesia ya, tuturan memuji oleh guru laki-laki dan perempuan dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia, nama sekolah disebut di SMK Negeri 6 Kota Malang. Atau kalau dalam versi matematikanya judul tesis dalam bidang pendidikan matematika itu misalnya analisis kegagalan metakognitif siswa berdasarkan gestur pada materi trigonometri siswa kelas 11 SMA Negeri berapa Malang. Tapi kalau judul artikel tidak seperti itu, nama sekolah itu tidak perlu dicantumkan di judul artikel. Biasanya lebih singkat. Jadi analisis kegagalan metakognitif bisa pelevelan kegagalan metakognitif atau bentuk baru kegagalan metakognitif dalam pembelajaran daring dan seterusnya. Jadi lebih fleksibel. Karena di artikel itu Bapak Ibu sebetulnya itu seperti mengarang cerpen begitu. Jadi bagaimana kita bisa mengemas artikel kita sehingga menarik untuk dibaca dan bisa menarik bagi reviewernya. Sementara kalau di tesis itu lebih baku. Jadi bahasanya juga lebih sudah terstruktur apa aja yang perlu ditulis. Tapi kalau di artikel lebih fleksibel. Intinya seperti itu. Nah, ini yang belum Bapak Ibu, masih banyak yang belum, silakan untuk mengejar waktu gitu. Bulan Desember nggak akan lama Bapak Ibu. Ini nggak kerasa awal Desember, nanti tahu-tahu udah tanggal tua aja gitu ya. Ini loh nggak kerasa kayaknya kemarin 1 Desember, sekarang udah mau pertengahan. Kayaknya kemarin kita ketemu tanggal berapa ya? Kayaknya barusan ini udah tiba-tiba tanggal 11. Nah, itu oleh karena itu Bapak Ibu nanti ya berproses silakan diatur waktunya supaya nanti artikelnya selesai, proposalnya bab 1 2 3 juga selesai gitu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan monggo disampaikan. Saya bukan. Ya, monggo Pak. Yang pertama berkaitan dengan magister mengabdi, itu kalau untuk saya nanti kan posisi kepala sekolah. Mestinya kan ada surat menyurat apa bisa saya selaku mahasiswa tanda tangan, sekolah saya tanda tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi saya memang bisa sewaktu-waktu mutasi. Nah, kalau nanti misalkan sewaktu-waktu saya mutasi sekolah lain, MOU dibuat lagi atau gimana dan sebagainya, termasuk ketika saya membuat proposal misalkan di sekolah ini dalam waktu beberapa bulan mungkin ada mutasi, apakah saya harus juga menyesuaikan itu? Masih. Kalau itu nanti menyesuaikan Pak, misalnya Bapak mutasi, Bapak tetap mau kandidat magister mengabdi penelitiannya di sekolah lama, monggo.
Tapi kalau Bapak nanti maunya melakukan pengabdian di sekolah yang baru, berarti nanti akan dibutuhkan MOU yang baru. Tapi Bapak nggak perlu khawatir karena pelaksanaan MOU, penandatangan MOU itu merupakan agenda tiap semester di Unisma. Jadi tinggal nanti Bapak menyesuaikan alias daftar lagi sebagai mendaftarkan instansi Bapak yang baru. Begitu, Pak. Kalau terkait yang tadi, bisa nggak sih saya tanda tangan sebagai mahasiswa, juga sebagai kepala sekolah? Itu nanti kalau yang kandidat magister mengabdi itu luarannya artikel, Pak. Surat menyuratnya sudah kita selesaikan pada saat MOU. Jadi tidak ada surat menyurat lain selain MOU. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung melakukan pengabdian di sekolahnya masing-masing karena sudah terbungkus dalam MOU itu. Luarannya nanti berupa artikel sama Sinta 3 juga, tapi bukan penelitian, melainkan pengabdian masyarakat. Jauh lebih mudah, Bapak. Itu seperti laporan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, seminar gitulah. Misalnya Bapak Ibu melakukan seminar, itu insya Allah kalau pengabdian itu Bapak Ibu bikin artikelnya Sinta 3 hasil luaran kandidat magister mengabdi, insya Allah kita workshopkan aja itu sehari jadi. Yakin saya bisa jadi itu. Kalau yang artikel pengabdian ya, kita kumpul gitu di satu hari, mulai pagi sampai sore, artikel jadi, submit, lolos semua. Lebih mudah soalnya kalau pengabdian itu tinggal ya melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan, asal kegiatan pengabdiannya sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya pengabdiannya nanti di sekolah memberikan penyuluhan tentang apa yang Bapak Ibu guru butuhkan, misalnya memberikan penyuluhan tentang penggunaan Mendeley, gitu, workshop Mendeley pada teman-teman gurunya sendiri. Boleh. Ini Bapak Ibu kan sudah belajar Mendeley, nanti teman-temannya diajarkan. Atau siswanya diajarkan berhitung menggunakan Simpoa. Boleh. Katakanlah seperti itu. Atau yang siswanya kalau yang udah gede-gede sukanya pakai yang berbau IT, silakan. Canva, membuat Canva, memakai aplikasi Canva, memakai aplikasi Animaker. Itu yang jelas kalau pengabdian itu Bapak Ibu punya foto dokumentasi kegiatan, aman itu nanti bisa jadi artikel sudah. Fotonya asal fotonya lengkap pada saat dokumentasi. Kemudian ada daftar hadir, semacam itu. Jadi berkasnya tidak ada berkas yang aneh-aneh, yang rumit-rumit gitu udah nggak ada, Pak. Yang rumit sudah diselesaikan pada saat MOU. Tinggal berkas pelaksanaan seperti daftar hadir, foto kegiatan, semacam itu. Gitu, Pak. Ada lagi mungkin? Itu tetap berupa artikel ya, Bu, ya, keluarannya yang pengabdian itu? Tetap. Ya, oke. Tapi tenang, Pak. Saya kalau yang pengabdian saya bilang tenang, sehari jadi itu. Jadi, karena kalau itu sudah pokoknya jadi nggak usah khawatir. Kalau artikel pengabdian lebih simpel karena semacam laporan ini aja, laporan pelaksanaan kegiatan ya semacam itulah. Sebentar, saya mungkin punya beberapa contohnya. Sebentar, JMM. Saya biasanya membuat artikel untuk pengabdian itu semalam gitu, Pak. Jadi karena ini nggak terlalu mikir sih kalau yang ini. Saya bisa tunjukkan supaya Bapak Ibu ada gambaran. Nah, ini jadi sosialisasi, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Oke. Ini kegiatannya itu adalah sosialisasi parenting dan stimulasi anak usia dini bagi wali murid siswa PAUD untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan gadget. Ini semalam, Pak. Coba ini hanya latar belakangnya. Nah, paling latar belakang ini yang kita perlu agak pikir. Anak adalah benih masa depan, anak memulai hidupnya dan seterusnya. Tentang bahaya gadget. Nah,
Terus selanjutnya setelah latar belakang dengan rujukan yang sangat banyak, metode pelaksanaan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam program MBKM Membangun Desa, Mitra Arumanis Indonesia, dan juga masyarakat Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Khususnya wali murid PAUD Flamboyan 3. Nuansa ini, nggak pakai nuansa. Kemudian deskripsi singkatnya seperti ini, langkah-langkahnya. Nah, ini rapat persiapan sosialisasi. Jadi yang Bapak Ibu butuhkan adalah dokumen kegiatannya, mulai rapat pelaksanaan kegiatan atau persiapannya, ngapain aja, kemudian dokumentasi pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil pembahasannya ya hanya seperti ini aja Bapak Ibu. Bermain dengan bahan sekitar. Ini dokumentasinya. Dolanan tradisional dan dongeng, ini dokumentasinya. Sudah, simpulan saran. Kegiatan sosialisasi parenting dan stimulasi ini melibatkan berapa siswa, kemudian manfaatnya apa, sudah selesai. Ini 9 halaman. Jadi seperti laporan kegiatan saja, lebih simple, lebih ringkas. Jika tadi saya bilang 1 hari cukup di workshopkan aja nanti ini gitu. Jadi kita kumpul sama-sama dan kita selesaikan sama-sama. Tapi kalau yang penelitian nggak bisa semacam ini Bapak Ibu. Karena mulai bab 1 sampai bab akhir itu ada rujukan-rujukan. Oh ya, di penelitian itu juga ada bagian hasil dan pembahasan. Ini yang seringkali masih saya lihat hasilnya saja, tapi belum dibahas. Pembahasan berarti hasil yang Bapak Ibu temukan dalam artikelnya Bapak Ibu itu harus dikaitkan dengan rujukan terkini, gitu. Bukan hasilnya aja. Jadi pembahasan itu maksudnya ada rujukannya, gitu Bapak Ibu. Ada lagi Pak Fandi, tenang ya. Jadi untuk kandidat Magister Mangmadi, Sinta lagi Bu. Iya, Sinta lagi, Sinta 3. Tapi tenang, ini lebih simple. Tapi yang nggak tenang ini yang artikel penelitian ini. Saya dosennya aja nggak tenang ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa, ayo Pak Bu, gitu, semangat gitu. Pak Hasan ini udah lumayan tadi. Nanti saya cek lagi ya Pak Hasan ya. Maaf slow respon karena saya sambil lain-lain gitu. Ya, Bu Fa tanya tentang MOU Bu Fa untuk kepala sekolah yang sedang pergantian ini belum ganti ini gimana Bu? Pak Kolel, yang penting isi itu aja, Google Form-nya segera diisi. Nanti kalau memang ada perubahan, kepala sekolahnya ada perubahan, nanti menyesuaikan Pak. Gitu. Oh ya. Daftar aja dulu nggih. Oke. Oke, monggo yang lain Bapak Ibu silakan. Saya mau tanya. Iya, silakan Mbak Firdausi. Tadi yang dimaksudkan Bu Farah, pengumpulannya waktu UAS itu UAS semester 1 ini atau semester 2? Dia bantu jawab nggak? Bantu jawab yang lain. Bantu jawab. Saya nggak tega mau jawab. Nggak tega Mbak Firdausi. Bu Ira kayaknya mau jawab, aku ya nggak tega. Tahun depan, Bu. Berarti ini agenda Desember tahun depan. Agenda terdekatnya untuk semester 1 ini luarannya harus artikel yang kemarin itu. Lalu sambil menyerahkan mengkonsultasikan judul tesis. Dan yang terakhir sama bab 1, 2, 3 tesis ya Bu. Ayo yang lain bantu jawab, saya nggak tega. Bisa, saya bantu Bu. Bisa Mbak Sasa. Ada Bu Farah, tenang saja. Ya Bu, berarti 3 itu kan ya Bu? Iya sudah sih Pak, sudah dijawab Pak Fandi. Aku gak mentolong ngomongin Pak. Hanya 3 kok, kita bisa. Ntar lagi wisuda, tenang aja. 3 tapi berhalaman-halaman. Libur diri. Lo kan liburnya diundur Januari. Waktunya 1 tahun sampai 2022. Nggak ada liburannya 2 tahun lagi. Liburannya diundur Januari, berarti nanti Januari mengumpulkannya. Oh iya, ngumpulkannya masih tahun depan, tenang aja. Jadi tahun depan kurang berapa hari Bu Bar? Mas, aku milih kayak Bu Ira gitu, Mas ya, ditutupi jilbab aja semuanya. Pura-pura nggak tahu. Oke.
Untuk judul tesisnya yang diajukan itu berarti modifikasi dari judul artikel ya Bu. Jadi judul artikelnya itu Iya, dilengkapi ya. Kalau judul tesis kan tadi saya bilang ada nama sekolah, ada kelas berapa, materinya apa gitu. Seperti itu. Nanti di-share aja Bapak Ibu, silakan kasih judulnya di grup. Nanti yang sudah saya centang biru berarti sudah oke lah, centang biru, centang hijau. Centang hijau berarti sudah oke gitu ya. Supaya tidak ada judul-judul yang bersesuaian dengan temannya yang beririsan gitu. Bu Farah mau izin bertanya. Gimana Bu? Aku nggak sanggup. Mau tanya, Bu, untuk judul yang Bu Farah jangan ditutupi. Itu untuk judul yang tadi Bu Farah contohkan, berpikir kritis dalam pembelajaran daring kan sepertinya belum ada. Misalkan kita mengambil judul itu apa tidak dikatakan apa? Kuno apa? Kelewat apa sih? Kurang in gitu enggak seperti itu bisa. Yang mana judul apa? Berpikir kritis tadi dah, Bu? Melalui pembelajaran daring tadi loh, Bu. Kan Bu Farah menunjukkan bahwa itu belum pernah ada sepertinya. Misalkan kalau judul itu apa tidak dikatakan kurang in itu kan sekarang sudah mulai tatap muka. Tapi kalau di sekolah kami kan masih hybrid learning, jadi masih daring masih diperlakukan gitu. Sebetulnya in nggak innya gitu ya, kebaruan dibilang baru enggaknya itu bagaimana pinter-pinternya kita mengemas aja, Bu. Itu bisa jadi nggak baru kalau nanti di artikel atau di proposal Ibu yang Ibu tampilkan adalah rujukan-rujukan penelitian sebelumnya yang topiknya sama dengan yang Bapak Ibu angkat. Tapi pembelajaran daring ya, berpikir kritis dalam pembelajaran daring itu menjadi salah satu topik yang hits, yang baru. Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan artikel-artikel yang tahun-tahunnya ini belakangan, 2019, 2020, 2021, tentang berpikir kritis, namun dia bukan dalam pembelajaran daring, tapi dalam pembelajaran tatap muka. Sehingga kita bisa ngomong yang itu tadi yang saya tuliskan seperti tadi. Sejauh ini penelitian tentang berpikir kritis itu sebatas pada tatap pembelajaran tatap muka. Nah itu tatap muka itu penelitiannya siapa aja? A, B, C, nanti Bapak Ibu cantumkan di sana. Tapi kalau itu dibilang nggak in kalau seperti ini, penelitian tentang berpikir kritis itu sejauh ini sudah ada banyak penelitian berpikir kritis dalam pembelajaran daring, misalnya A, B, C. Terus Ibu ngapain lagi mau meneliti berpikir kritis dalam pembelajaran daring? Gitu. Meskipun itu sudah ada ya Bapak Ibu, kritis dalam pembelajaran daring kan sudah banyak. Tapi supaya kesannya penelitian kita itu baru, jangan ditampilkan. Yang tampilkan itu carilah artikel yang berpikir kritis pada pembelajaran tatap muka. Jadi sebetulnya pinter-pinternya kita mengemas penelitian kita supaya terlihat baru. Jadi peneliti jangan lugu-lugu ya Bu ya. Nanti nemunya pembelajaran kritis dalam pembelajaran daring lagi wis ono ngono. Aku lah gak baru no. Waduh wangel Bu nanti kalau gitu. Jadi kalau sudah ada ya jangan dikasih tahu ke orang-orang biar punya kita kelihatan kalau baru. Misalnya nih Bapak Ibu, sekarang itu apa sih motor paling baru apa ya? Apa ya? Motor paling baru itu apa itu Yamaha apa ya? Apa Honda apa ya? NMAX. NMAX itu baru nggak sih? Udah yang motor sejuta umat wes Beat ya, Honda Beat kayak motor saya nih. Nah, ini motor keluaran baru gitu. Baru enggaknya tergantung Ibu ngajak omong siapa kan. Kalau Ibu Bapak ngajak bilang Honda Beat itu baru, ngomongnya di mahasiswa Unisma diguyu kan. Lah wong sing bawa Honda Beat itu wes sak parkiran itu isinya Honda Beat semua, gitu kan ya. Tapi ngomongnya Honda Beat baru itu coba Bapak Ibu ngomong di mana ya? Di mana ya kalau Honda Beat? Saya pernah tinggal di Sulawesi Bapak Ibu. Di sana itu Matic jarang, nggak kayak di Malang yang Matic itu kayak sejuta umat. Kalau di Sulawesi dulu itu yang paling banyak itu malah yang non Matic.
gitu. Jadi dulu waktu saya di Sulawesi, motor saya Vario itu diliatin terus sama orang-orang di jalanan gitu. Karena yang lain-lain nggak pernah bawa, yang di sana nggak suka pakai yang apa, yang semacam itu. Jadi diliatin karena apa? Karena baru gitu, mereka baru lihat aja motor semacam itu. Oh, ada ya motor kakinya diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal motor yang lain di sana kan ribet banget, yang nggak cuma 1-4 giginya, tapi ya sampai kopling-kopling di tangan itu. Sedangkan saya kan cuma apa, udah tangan tok udah jalan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak pembelajaran daring, berpikir kritis pembelajaran daring, maka rujukannya harus banyak-banyak apa? Berpikir kritis pada pembelajaran tatap muka gitu. Sehingga topik yang Bapak Ibu angkat jadi baru. Contoh yang kedua, berpikir kritis pada materi trigonometri. Baru nggak sih itu? Ya enggak sih, sakjane kita semua tahu udah banyak. Tapi ya udah dibikin baru. Ambil rujukan berpikir kritis pada himpunan, pada aljabar. Nah, nanti Ibu Bapak bisa bilang, sejauh ini belum ada penelitian berpikir kritis pada materi trigonometri. Udah diklaim gitu aja. Gitu ya. Soalnya sebelum-sebelumnya tapi didukung dengan penelitian sebelumnya. Itu berpikir kritisnya himpunan, berpikir kritisnya aljabar, berpikir kritisnya apalagi bangun datar. Trigonometri nggak pernah ada loh berpikir kritis untuk. Toh nanti gini Bapak Ibu, tapi kan ada Bu gitu ya. Tapi kan ada berpikir kritis yang trigonometri. Jadi kita gimana? Walaupun ada itu reviewernya diem aja Bapak Ibu. Nggak mungkin reviewernya langsung nyari Ibu, nyari nomor HP-nya terus Bapak Ibu ditelepon. Siapa bilang nggak ada gitu? Itu nggak mungkin. Jadi kita itu masih boleh ngeklaim seperti itu terserah peneliti. Gitu. Itu caranya peneliti mengungkapkan bahwa penelitian saya ini baru dan layak untuk diteliti. Nggak akan ada yang protes kok, walaupun sebenarnya penelitian yang Ibu lakukan itu sudah pernah ada. Nggak akan ada yang protes, tenang aja. Pintar-pintarnya kita mengemas. Itu ya Bu. Tenang Bu, masih tahun depan, deadline-nya tenang. Silakan, yang lainnya boleh ditanyakan. Jadi yang ditanyakan Firdausi tadi sudah dijawab Pak Fandi. Ya wes ya, senyummu sudah menjawab semuanya ya. Oke, silakan tinggal dipikirkan bagaimana menyelesaikan semua permasalahan ini. Oh iya Bu Farah, ya, Pak saya ada Fandi. 2 pertanyaan. Satunya terkait ini tentang perkuliahan, satunya nggak nyambung, nggak apa-apa Bu ya, sedikit nanti. Nggak apa-apa, pokoknya nggak curhat ya Pak ya. Oh enggak. Oke. Yang pertama yang dulu kita pernah di seminar internasional itu kan untuk UTS dulu kan pernah mengupload di link Google Drive itu artikelnya. Betul. Nah itu nanti di akhirnya itu ada hanya di proceeding itu aja Bu ya, nggak ada kelanjutannya lagi ya? Proceeding itu adalah akhir dari segala akhir Pak. Sudah selesai. Betul ya. Oke. Terus yang kedua, mohon maaf ini tidak tadi yang sudah saya sampaikan Bu. Jadi untuk ini kan artinya kan akhir semester bentar lagi. Nanti masuk lagi semester berikutnya, semester genap ya Bu ya? Iya betul. Nah, ini terkait SPP-nya itu bayarnya gimana Bu? Bapak tanya saya tanya siapa Pak? Saya telepon Pak Rektor dulu sebentar. Oh begitu, saya pikir kan. Iya Pak, dibayar seperti biasa pakai uang ya Pak, jangan pakai daun. Nanti waktunya diinformasikan ya Bu ya. Kenapa Pak Soleh? Pak Andi sudah kadung siap uang itu. Oh. Mau traktir rencananya. Oh mau bayar lebih awal gitu Pak, biar dapat diskon mungkin ya. Ya sambil bayar itu untuk artikel supaya cepat selesai. Iya Pak, untuk keuangan ini terus terang saya nggak tahu Pak. Nanti kan ada jadwalnya biasanya. Itu tanya ke mbak-mbak yang biasa bayar ini, Mbak Feni, Okta. Ini pasti sudah update dengan pembayaran dan lain-lain. Itu Mbak Wardatun yang barusan lulus, Firdausi ini. Biasanya ada pengumumannya ya, Mbak-mbak ya? Ada pengumuman, ada batas waktu gitu kalau nggak salah ya? Enggak Bu, nunggu ada pengumuman dulu biasanya. Nanti baru lewat apa pengumumannya Mbak Feni? Nanti ada kayak sebaran gitu Pak. Di WA maksudnya? Enggak kayaknya, masuk di WA Fed.
Iya kayaknya Bu. Kalau Itu kan ada pengalaman saya, iya kan ya Okta? Iya, di WA, tapi di web juga ada. Iya Kak. Nanti kita Pokoknya rencana. Kalau ada, nanti kita infokan. khawatir gini Bu Farah, nanti kita fokus Gimana? artikel-artikel tesis ternyata lupa bayar SPP kan sama aja Bu. Nanti kena kartu kuning khawatir. Saya tidak, Pak. Ya Lupa Allah, Pak. Nggak apa-apa lah kalau lupa bayar SPP, nanti bisa diurus Pak ke kampus, bilang aja lupa, asal nggak lupa sama anak istrinya ya Pak ya. Nanti terlalu fokus kerjakan. Nah, gampang lah itu Pak, nggak mungkin lupa. Ini teman-teman yang lain pasti akan mengingatkan. Bu Ira kenapa Bu? Bu Ira mau kredit mungkin. Pak Fandi mau itu ngreditkan, Pak. Ya, tenang Bapak Ibu, bayar SPP-nya insya Allah 3 kali, paling apes 4 kali. Jadi kalau sudah dibayar 1 kali, insya Allah kurang 2 kali cicilan lagi lunas, gitu ya. Jadi akan semakin cepat Bapak Ibu menyelesaikan artikel dan proposalnya, semakin cepat juga Bapak Ibu lunas itu. Udah nggak terasa S2 itu nggak terasa, baru masuk udah keluar S2 itu. Udah tenang aja Bapak Ibu. Lulus semua, insya Allah lulus semua nanti ya, tepat waktu begitu. Tapi yang rajin bimbingan ya Bapak Ibu, saya tiap hari ke kampus kok nggak ada yang nongol ini Bapak Ibu ini, tak tunggu-tunggu itu padahal. Ini sepertinya rata-rata Bu Farah itu berbarengan dengan kegiatan sekolah itu kayak padat-padatnya ini di akhir tahun ini. Iya betul. Ada PKKS, ada ujian macam-macam. Iya, wis salah sing hybrid iku yo online iya, tatap muka iya piye karepe. Iya, paham. Memang Bapak Ibu saya paham sekali itu memang kesibukannya luar biasa. Tinggal nanti Bapak Ibu ya usahakanlah di antara 7 hari yang Bapak Ibu itu 1 hari aja buat saya gitu ya. 1 hari aja buat Bu Farah di kampus gitu. Silakan nanti supaya cepat selesai. Bu Ira siapa ya? Kemarin yang bimbingan siapa? Yang bimbingan langsung Bu Ira bukan ya? Bukan ya? Bu Hilmi bukan? Mungkin, Bu. Bu siapa? Bu Hilmi mungkin. Oh ya Bu Hilmi. Bu Hilmi bukan? Belum. Kemarin Bu Eni. Bu Eni. Sampai lali aku. Ya apa Bu Eni? Enak ya Bu Eni ya? Bimbingan enakan di kampus apa di WA Bu? Gitu. Enak tatap muka Bu. Enak tatap Itu muka. kalau janjian ibarat Bu ya, ada 10 lebih itu janjian bareng itu nggak masalah Bu ya? Nggak masalah. Mau sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Nggak masalah Pak gitu. Satu kelas masuk semua, Bu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Nah nanti kalau bareng-bareng ya nanti kita bisa, kemarin saya sama Bu Eni bimbingan di perpus, enak itu sampai sore gitu, dan bisa ya memang kelebihannya kalau bimbingan langsung itu memang ya udah langsung ya bisa memberikan feedback dan feedbacknya lebih cepat. Bapak Ibu kalau ada yang kurang dipahami juga bisa menyampaikannya lebih cepat, jadi pemahamannya lebih baik. Kalau lewat WA seperti Pak Hasan itu juga bimbingan, juga boleh juga dengan Pak Hasan, tapi kami berdua sama-sama menyadari gitu ya Pak Hasan. Pak Hasan WA-nya pagi jam 7, saya balas jam 1 siang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, pokoknya kedua pihak sama-sama saling menyadari gitu ya. Seperti Pak Hasan juga nggak masalah gitu. Bapak Ibu tinggal mana yang bisa lah, fleksibel aja gitu. Yang nggak boleh itu yang nggak ada progres sama sekali, nggak bimbingan, itu saya kan bingung harus bagaimana nanti mengarahkannya gitu. Bapak Ibu untuk langkah pertama mungkin lebih baik Mbak Okta nanti share lagi Google Drive-nya ya, link-linknya itu, link apa? Proposal UM, untuk dapat gambarannya. Itu yang langkah pertama. Langkah 2, Bapak Ibu silakan berdoa dan membayangkan kira-kira tahun depan saya bisa pakai toga enggak gitu. Tahun depan itu anggap sekarang udah 2022 ya Bapak Ibu. Tahun depan tuh 2023, Bapak Ibu mau enggak pakai toga di Gedung Bundar? Kalau mau, oke, kerjakan ini sekarang, kerjakan, jangan dilihatin aja. Itu
Itu kan bukan BIM salah BIM langsung jadi bab 1 sampai bab 3, tapi harus dikerjakan gitu Bapak Ibu. Nanti setelah perkuliahan ini selesai gitu, insya Allah kan semester 2 saya lebih longgar karena ngajarnya di semester genap nggak sebanyak semester ganjil. Nah, Bapak Ibu bisa fleksibel juga untuk terus bimbingan dengan saya. Nah, kurang enak opo coba gitu ya. Nanti kalau janjian di grup aja. Jadi misalnya Bu Ira dan Mbak Feni bareng-bareng. Oh iya, itu ada Bu Ira, Mbak Feni misalnya hari Selasa jam 8. Terus ada Pak Kolil misalnya, oh jam 8 kok pas liwat ngarepe Unisma bimbingan pisan ngono kan anak Mbak Feni, Bu Ira. Nah, itu boleh di grup aja, enggak apa-apa janjiannya gitu ya. Bu Farah, untuk masa bimbingan itu waktunya, durasinya itu minimal berapa menit Bu? Atau berapa jam kira-kira? Kalau ketemu saya? Iya. Sak marine, Pak, gitu. Bu Eni kemarin sampai udan deres, Pak, katanya tutup iku kampus. Jam berapa ya, Bu Eni? Berapa jam ya? Kayak kemarin 1 jaman atau mungkin sejaman. Iya. 1 jam. 1 jam. Ya sampai Bapak Ibu jelas, fleksibel aja lah Bapak Ibu. Makanya janjian dulu, menghindari kalau saya ada rapat atau semacamnya. Kalau nggak ada rapat ya kita bisa ngobrol banyak. Memang kita perlu banyak diskusi Bapak Ibu. Kalau hanya mengandalkan Zoom yang sejam-sejam ini kayaknya kok gimana gitu ya. Sejam-sejam udah kotak yang dilihat kotak gitu. Kurang gimana gitu Bapak Ibu. Jadi ya ayo kita ketemu gitu ya. Oke Bapak Ibu. Ada lagi kenapa semua terdiam, terpaku? Ya bahagia aja Bu, euforianya kelihatan kita itu. Sudah merasakan indahnya masa-masa jadi mahasiswa ini kayaknya. Bisa jadi tidak tidur lagi nanti. Tahun baru rasa artikel dan tesis ini kayaknya. Nggak apa-apa Bu, nggak tidur, nggak apa-apa. Nanti akan ada saatnya Ibu tidur siang terus, itu akan ada saatnya. Sekarang memang saatnya untuk mengurangi waktu tidur, mengurangi waktu jalan-jalan. Mumpung masih pandemi ya Bapak Ibu, udah nggak usah liburan wes, liburan di rumah aja, kerjain itu proposalnya gitu. Mumpung sudah masih di-warning pandemi. Bu, sudah di-warning nggak boleh libur Bu. Loh ya itu, jadi saya memang sepakat dengan pemerintah Pak Kholil, jadi daripada liburan tuh buat apa ya, zaman sekarang itu liburan banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Padahal kita liburan mau ngerjakan artikel loh Bu, Bapak wis. Jaga neko ya Bu, sebetulnya. Tapi liburannya diundur tanggal 2 Pak Kholil. 2 Januari. Oke, diundur. Waduh, itu udah UAS deh, Bu, kayaknya. Nggak jadi liburan. Kayak Bu Ira kalau dulu wes macak nggak roh ya langsung gini. Nah, gitu ya Bapak Ibu, dijaga semangatnya. Saya hanya bisa bantu bantu ndonga gitu ya, bantu mendoakan supaya Bapak Ibu sehat dan tabah menghadapi cobaan ini gitu. Tenang Bapak Ibu. Yes, kuliah itu memang ya seninya kuliah memang seperti ini gitu. Tapi nanti waktu Bapak Ibu lulus pasti teman-temannya nanti wih gitu. Nah, ya memang harus bersusah-susah dahulu gitu. Kalau Bapak Ibu lagi males, capek atau apa ya, saling menguatkan lah. Saya tahu pasti Bapak Ibu kan punya grup yang nggak ada sayanya kan. Ada nggak sih? Ada kan? Ada Bu. Bu, kita itu sebenarnya juga kepikiran gini loh, kita kan angkatan pertama ya, mau testimoni kepada adik tingkat nanti. Kalau ternyata kuliah di Unisma S2 MTK itu mau menyenangkan, dosennya, mudah sekali gitu Bu. Harap keinginan kita. Tapi ya memang sudah ada nampak sudah nampak begitu sih. Iya Pak, kan saya tidak menyeramkan kan Bapak Ibu. Yang menyeramkan itu kan bukan dosennya. Tugasnya Bu. Makanya saya cuma ketawa aja. Kalau Zoom itu sebetulnya hanya menguatkan Bapak Ibu untuk terus berada di jalan yang benar, untuk
semester depan tetap join di kelas gitu. Jangan sampai semester 1 trauma, semester 2 nggak ada yang mundurkan diri semua. Auzubillah min dzalik, kalau seperti itu jangan ya Bapak Ibu. Jadi dijaga semangatnya. Insya Allah yang di Unisma ini kita akan menemani Bapak Ibu semaksimal mungkin, mendampingi Bapak Ibu semaksimal mungkin. Ya, doakan juga akreditasinya cepat selesai, juga sehingga Bapak Ibu lulusnya juga sudah dalam kondisi prodinya sudah terakreditasi. Yang artikel tugas itu ya dikerjakan, ya dipikirkan, dikerjakan, capek ya ditinggal, tapi kalau ditinggal sama sekali ya jangan gitu Bapak Ibu. Kalau capek istirahat tapi jangan ditinggal gitu. Kalau ada yang susah silakan dikomentari Bapak Ibu di grup, dibuat diskusi silakan gitu. Ini saya rasa kelasnya cukup solid kok. Ini 18 orang, ini mungkin hanya satu yang saya belum pernah ketemu sama sekali itu. Siapa itu? Ibu Safia. Safia. Kalau yang lain-lain ini sudah ketemu, sudah ketemu. Apalagi Pak Soleh ini wis bolak-balik ke Unisma ya Pak Soleh ya. Sudah Pak Soleh kemarin ikut kuliah sama Pak Asari juga. Nah itu banyak sekali materi-materi yang bisa Bapak Ibu ambil dari sana gitu untuk diadaptasi di penelitiannya. Iya, tugasnya memang lumayan. Tapi kalau Bapak Ibu bandingkan sama di kampus sebelah yang di UM itu S2-nya, wah tugasnya itu bisa 2 kali lipatnya di sini Bapak Ibu gitu. Jadi ya, tapi memang kalau kuliah ya ada tugasnya. Nanti kuliah nggak ada tugasnya nggak sido kuliah lah. Apa namanya majelis taklim lah. Cuma dengerin aja. Itu ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait proposal, terkait artikel, oke. Insya Allah Pak Hasan hari Minggu besok saya selesaikan tuh Pak Hasan, ya. Minggu depan Pak Hasan bisa upload nih, bisa submit artikel. Yang lain ditunggu Bapak Ibu yang lain. Ya, Pak Samsul, revisinya mana Pak Samsul? Kok senggowang aja Pak Samsul iki? Mari tak koreksi gak ndang direvisi, menang guyang piye Pak? Sudah selesai Ya, Pak? Masih proses Bu. Oke. Dikerjakan Pak, harus tak koreksi soalnya. Bu, terima kasih Bu. Yang lainnya saya tunggu ya. Nanti kalau saya kasih catatan, nah itu bukan berarti saya rewel enggak Bapak Ibu, tapi ya udah dikerjakan aja revisinya, agak banyak biasanya memang. Gitu. Mbak Okta, kamu lapor dalam gelap gulitang Mbak Okta. Mati lampu, Bu. Walah, Mbak, mati lampu kok ya gak nang omahku wae, kamu daripada peteng-petengan di kono ya apa ya iso mikir, pikiranmu kok melok peteng kok. Ada senter, Bu. Ya Allah, senter. Ya sudah, yang mati lampu asalkan otaknya nggak ikut mati, hatinya jangan ikut mati ya, tetap dikerjakan, semangat. Ada lagi? Oh, ini diketawain. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Silakan. Cukup untuk hari ini. Nanti silakan diakses Google Drive-nya di deskripsi grup WA ya. Mbak Okta ditunggu share-sharannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk malam ini. Selamat berakhir pekan dengan tugas-tugasnya. Kalau mau bepergian, selamat tugasnya ikut. Bu Farah mangke recordingnya niki di-upload nggih. Oh, siap. Saya taruh di YouTube ya. Nggih. Matur suwun sangat. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk malam ini. Silakan bermalam minggu dengan tugas-tugasnya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.